Anatomi sukses adalah struktur fundamental, dari elemen terkecil hingga terbesar, yang membentuk langkah-langkah kita menuju masa depan yang cerah. Layaknya anatomi manusia, anatomi sukses juga memiliki berbagai komponen penting yang saling berkesinambungan untuk membentuk karakter kita. Topik ini akan mengajakmu menyelami bagaimana kebiasaan kecil bisa membentuk keberhasilan besar, dengan landasan psikologis dan edukatif yang kuat, seperti kata Robert Collier. Ini menggarisbawahi betapa kuatnya akumulasi dari tindakan-tindakan kecil. Di video sebelumnya, kita sudah membahas 3 kebiasaan kecil yang bisa membuat kita menjadi bagian dari 1% orang yang sukses. Nah, di video kali ini, kita akan membedah kebiasaan-kebiasaan tersebut secara lebih logis dan mendalam. Ada 6 alasan kuat kenapa materi ini sangat relevan untuk kamu pelajari. Oh iya, buat kamu yang sudah mulai menerapkan kebiasaan yang kita bahas kemarin, seperti journaling, sebelum lanjut ke informasi berikutnya, aku sarankan kamu mencatat beberapa poin penting yang mungkin nanti bakal bermanfaat. Enggak perlu banyak-banyak, cukup yang nyantol di kepala kamu saja. Akan lebih baik lagi jika kamu mencatatnya di buku terpisah dari jurnal harian atau catatan lainnya. Kalau kamu sudah terbiasa mencatat materi seperti ini dari manapun, teruskan ya. Tapi, ini hanya saran, di luar ini semua itu tergantung hak kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut. Siapapun pasti ingin sukses di bidangnya masing-masing, entah itu karir, pendidikan, kesehatan, atau hubungan. Terkadang, kesuksesan datang secara tak terduga, bahkan dari hal yang tidak pernah ditekuni sama sekali. Namun, kebanyakan orang meraih kesuksesan dari bidang yang sudah lama mereka tekuni. Kenapa begitu? Karena konsistensilah yang mengantarkan mereka pada kesuksesan itu, atau bahkan membuat kesuksesan itu menghampiri mereka. Bang Agus Leo Halim pernah berkata, kuantitas menciptakan kualitas. Semakin kita mencoba, semakin kita belajar perlahan dan menyempurnakan hasil akhirnya. Dari sanalah yang namanya privilege bisa terbentuk dengan sendirinya. Berbeda dengan konsep kesuksesan yang sering terasa abstrak, bagian ini menekankan pada tindakan konkret, kebiasaan, yang bisa dimulai siapa saja. Setuju kan? Kalau siapapun bisa jadi apapun, manusia umumnya dianugerahi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berpikir. Dan kemampuan berpikir itulah yang memungkinkan mereka memulai kebiasaan baik. Aksi adalah fundamental yang paling mendasar. Percuma berpikir kritis jika tidak ada tindakan sama sekali. Mayoritas orang tetap stuck di tingkat yang sama karena mereka bingung atau tidak bisa memulai. Padahal, dengan menyeimbangkan ide dan aksi, itu adalah langkah tepat untuk naik ke satu tingkat yang lebih tinggi. Mendefinisikan sukses yang personal. Mengapa penting untuk mendefinisikan sukses bagi diri sendiri, bukan hanya mengikuti definisi umum? Nyatanya, setiap manusia punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan mendefinisikan sukses secara personal, kita bisa menyesuaikannya dengan tujuan awal kita melangkah. Setiap usaha yang telah kita lakukan, berbagai hal yang sudah kita korbankan, waktu yang diluangkan, tenaga yang dikerahkan, dan lainnya untuk mencapai tujuan tersebut adalah bagian dari alasan mengapa kita memulai. Untuk menghargai diri sendiri atas keberhasilan, kita juga harus bisa merayakan apa yang telah kita capai. Jika hanya mengikuti definisi umum, terkadang kita akan terus merasa kurang dan tidak melihat perjalanan yang sudah kita lalui untuk menggapai semua ini. Hal ini juga bisa menimbulkan rasa insecure, merasa tertinggal, tidak bersyukur, atau bahkan terus merasa kurang karena selalu membandingkan diri dengan orang lain. Bagaimana perubahan kecil dan konsisten bisa menghasilkan dampak luar biasa seiring waktu? Analoginya begini, bayangkan kamu sedang meneteskan air ke dalam gelas. Semakin lama kamu meneteskan, semakin penuh juga gelas itu. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasa kita lakukan, di mata orang yang malas, bisa terlihat sangat berat. Bahkan untuk mendapatkan manfaatnya pun tidak bisa sehari dua hari, melainkan bertahun-tahun. Ilmu di balik pembentukan kebiasaan, The Habit Loop. Habit Loop atau dikenal juga dengan The Power of Habit, adalah kekuatan di mana kebiasaan bisa mengubah manusia menjadi apapun, tergantung apakah itu kebiasaan baik atau buruk. Terkadang, kebiasaan baik memang sulit dijalani dengan mulus, sama halnya dengan kebiasaan buruk yang justru sulit dihilangkan. Buat kamu yang masih punya kebiasaan buruk seperti scrolling TikTok berlebihan, menonton video tidak senonoh, merokok, minum minuman keras, dan sejenisnya, serta berniat untuk berubah menjadi lebih baik, kamu bisa mulai dengan kebiasaan kecil seperti rutin olahraga, membaca buku, ikut organisasi sekolah, atau mencari kegiatan positif lainnya yang membuatmu lupa dengan kebiasaan buruk sebelumnya. Jika kamu merasa sangat berat untuk olahraga dan lain-lain, mulailah dari yang paling ringan saja, yang penting konsisten.
Misalnya, olahraga 10 menit setiap pagi, membaca buku 3 lembar per hari, atau journaling. Mulai dari yang kecil dulu. Nanti kalau sudah mulai konsisten dan otakmu terbiasa dengan hal positif, kamu bisa tingkatkan lagi durasinya menjadi 15/30 menit olahraga, atau membaca dan mencatat apa saja yang sudah kamu pelajari dari setiap buku. Tidak hanya itu, lingkungan pertemanan juga bisa jadi salah satu alasan kenapa kamu bisa terjebak di lingkungan atau kebiasaan yang tidak sehat. Jadi, kamu harus pintar-pintar memilih teman, ya. Kalau kamu berteman dengan kutu buku, pasti akan tertular karena percaya deh, energi itu menular, baik dari sisi positif maupun negatif. Ketika kamu sudah bisa menerapkan kebiasaan baik dan memanajemen waktu dengan efektif, selamat. Kamu sedang berkenalan dengan yang namanya disiplin. Sikap disiplin ini bisa muncul ketika kamu sudah terbiasa dengan kegiatan sehari-harimu. Dan disiplin inilah yang nantinya akan mempertahankan kebiasaan yang kamu punya saat kamu sedang tidak mood melakukan apapun, atau bahkan ketika kamu sudah tidak ada motivasi dan semangat lagi. Disiplin ini bisa jadi pemicu agar kamu terus melakukan hal positif, bahkan saat kamu merasa bosan dengan kegiatan yang monoton. Kamu merasa bosan bisa saja karena kurang menikmati waktu kegiatanmu, atau terlalu keras bekerja sampai lupa bahwa kita juga punya kehidupan sosial. Ketika kamu terlalu keras bekerja, hasil kerjamu bisa saja jadi kurang maksimal. Makanya, kamu harus bisa mengatur kegiatan dan rutinitasmu jadi lebih santai dan membuat moodmu stabil. Fungsi motivasi di sini adalah agar api yang kamu punya tidak gampang padam atau bahkan meredup cahayanya. Motivasi ini bisa datang dari berbagai bentuk, seperti mendengarkan musik, kutipan motivator, atau bahkan hanya dengan mengatakan pada diri sendiri kalau semua yang sudah kamu mulai dengan susah payah ini tidak bisa begitu saja runtuh hanya karena kamu melakukan hal kecil yang kamu anggap sepele. Gimana? Udah paham kan? Aku harap, dengan informasi yang aku bagikan lewat video YouTube ini, bisa membuat kalian lebih semangat dan berusaha menjaga kebiasaan baik. Ingat, kebiasaan kecil bisa mengubah segalanya. Oke teman-teman, mungkin segini saja video dari aku. Jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya ya. Beri saran dan masukan lain di next video aku mau bahas apa di komen ya. Jangan lupa juga klik notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih, guys. Sampai jumpa di video berikutnya.